sanak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah dan 2 unit rumah petak di Padang terbakar hebat. Pengedar sabu-sabu diringkus. Sembunyikan narkoba di dalam alat pengeras suara dan disimpan di atas loteng rumahnya. Ketersediaan hewan kurban di Pasaman melimpah ruah. Sebuah rumah yang berukuran besar dan 2 unit rumah petak terbakar hebat di kawasan Marapalam, Kecamatan Padang Timur, pusat kota Padang pada Rabu dini hari. Banyaknya bahan yang mudah terbakar karena rumah terbuat dari kayu, membuat api dengan cepat membesar. Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengerahkan 7 unit mobil pemadamnya dengan puluhan personel ke lokasi. Petugas dengan sigap berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lainnya di lokasi itu. Maklum, kebakaran terjadi di daerah yang padat permukiman. Berselang lebih dari 1 jam, api akhirnya dapat dipadamkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran ini merupakan kebakaran yang kedua yang terjadi di Padang dalam waktu yang berdekatan. Kami dapat informasi dari warga kurang jam 3:20 menit kami bergerak pulang kami sampai ini yang terbakar rumah itu kebetulan rumah biar rumah 2, jadi bahannya dari kayu semua sempat terbakar. Alhamdulillah dapat kami juga merepek ini lebih kurang unitnya 1 unit rumah besar dan ada rumah petak. Tidak diketahui secara pasti asal api yang membakar rumah ini. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi dengan saksama. Warga diimbau agar waspada akan potensi peristiwa kebakaran dengan tidak membakar sampah dan tidak membuang puntung rokok sembarangan, apalagi saat ini musim kemarau yang terjadi dalam 1 bulan terakhir. Alfi melaporkan dari Padang. Selain di Padang, kebakaran juga terjadi di Pasaman. Kebakaran hebat melanda kebun serai wangi milik warga yang berdekatan dengan kawasan padat penduduk di Jalan Hamka, Nagari, Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping pada hari Rabu. Kebakaran ini terjadi diduga akibat percikan api yang dipicu oleh cuaca panas. Api dengan cepat melahap lahan kebun serai wangi milik Alex Wardi dengan luas area yang terbakar mencapai 1 hektar. Untuk memadamkan api, pemadam kebakaran Pasaman mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dengan belasan personel ke lokasi. Proses pemadaman mengalami kendala karena pusat api berada jauh dari mobil pemadam kebakaran dan selang air yang dimiliki tak cukup panjang untuk mencapai pusat kebakaran. Menghadapi kendala itu, petugas tak hilang akal. Mereka menggabungkan selang dari 2 mobil dan mobil lainnya berfungsi untuk memasok air. Dengan cara itu, api bisa dipadamkan kurang dari 1 jam kemudian. Dengan tujuan 2 armada lebih kurang dengan 12 personil, kami bekerja lebih kurang 1,5 jam. Alhamdulillah, api dapat dikendalikan. Jadi kemungkinan rumah masyarakat akan bakar dapat dikendalikan. Lantaran jalan lokasi ladang masyarakat tersebut jauh dari jalan, otomatis armada kita cuma berdiri di lokasi jalan. Tentu kita terkena dalam peralatan, itu salah satunya selang. Dalam kebakaran ini tidak ada korban jiwa, sedangkan penyebab munculnya api masih belum diketahui. Pemadam kebakaran Pasaman mengimbau masyarakat
untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran akibat cuaca panas yang ekstrim. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Lebih dari 1 bulan, kemarau panjang terjadi di Padang. Hal ini berdampak terhadap sawah-sawah petani. Salah satunya berada di Kelurahan Batangkabung Gantiang, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang. Tanah persawahan di sini kering kerontang dan ditumbuhi rumput liar. Meski hujan belum turun, namun petani tetap membajak sawah mereka dengan harapan air irigasi dari bendungan Pulai kembali normal atau menunggu hujan dengan intensitas lebat mengguyur daerah mereka. Jika hal itu terjadi, maka petani setempat bisa turun langsung ke sawah. Salah seorang petani mengatakan, lebih dari 1 bulan usai panen, sawahnya belum siap untuk ditanam padi karena sawahnya dalam keadaan kering. Biasanya seminggu usai panen, sawah langsung dibajak, kemudian benih disemai. 3 minggu selanjutnya telah bisa ditanam. Namun saat ini hampir 40 hari usai panen, bibit padi belum bisa disemai karena tidak adanya air di sawah. Itu nunggu dari air dari langit aja. Ya kalau kering, kalau udah hujan, kan sungai-sungai itu air. Jadi kalau air itu naik dari dari salur-salur aja irigasi. Irigasi kosong apa ya? kering, bisa naik ini air. Lebih 1 bulan, enggak rencananya sawah. Walau demikian, petani di daerah ini tidak berniat untuk menjadikan sawahnya menjadi ladang. Mereka tetap bersabar, menunggu air hujan turun untuk mengairi sawah-sawah mereka kembali. Robiham melaporkan dari Padang. Dinas Pertanian Pasaman memastikan ketersediaan hewan kurban tahun ini mampu memenuhi permintaan. Bahkan, jika dibandingkan tahun lalu, ketersediaan hewan kurban justru meningkat, yakni mencapai lebih dari 1.700 ekor. Sementara, tahun lalu, ketersediaan hewan kurban hanya sekitar 1.400 ekor. Hewan kurban itu terdiri dari sapi, kerbau, dan kambing. Data dari Dinas Pertanian, hingga saat ini persediaan sapi mencapai 1.500 ekor, kambing sebanyak 200 ekor, dan kerbau 15 ekor. Dengan ketersediaan ribuan hewan kurban itu, dipastikan kebutuhan hewan kurban untuk Pasaman tahun ini mampu memenuhi permintaan. Guna mencegah terjadinya penyakit hewan menular, seperti penyakit mulut dan kuku yang kerap menyerang sapi dan kerbau, Dinas Pertanian juga memastikan pengawasan hewan kurban dilakukan dengan ketat, baik di kandang, di penampungan, pasar ternak, hingga di rumah potong hewan. Saat ini, Dinas Pertanian juga telah menyalurkan 700 dosis vaksin PMK, termasuk juga pemberian obat cacing untuk hewan kurban. Ya, yang perlu kita waspadai dari penyakit dari hewan sapi, penyakit PMK, dan alhamdulillah kita sudah menugaskan seluruh petugas lapangan kita, medik veteriner maupun para medis di lapangan sudah dari 2 minggu yang lalu. Jadi mereka sudah memberikan obat cacing untuk hewan-hewan kurban kita, dan dari kemarin mereka sudah melakukan pemantauan intensif di tingkat lapangan. Selain dari Pasaman, hewan kurban, terutama sapi, juga didatangkan dari kabupaten lain di Sumatera Barat. Fauzan melaporkan dari Pasaman.